Shalom teman-teman. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kabar kalian dalam keadaan sehat ya. Udah pertengahan Januari saja ya, tidak terasa. Tahu-tahu udah awal Februari. Walaupun ibadah remajanya online, semangat kita, sukacita kita tidak pernah hilang. Yuk kita angkat satu lagu pujian dulu yuk, yaitu Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenal, di hadiratmu jiwaku tenang. Firman hidupku, kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Nah, kita akan memasuki firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita, buku catatan kecil kita. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat anugerah-Mu. Kami diberikan kesehatan serta napas kehidupan. Sebentar lagi kami mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun teman-teman berada, jamah berkati Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan, hajar, tegur, didik Tuhan untukmu ini. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema pada hari ini adalah belajar perubahan dari Petrus. Nah, sebelum kita masuk firman, kita nyanyi dulu yuk, yaitu Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar,
Teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Gembala kami yang baik, pada saat ini di dalam ibadah remaja, kami akan bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Kami rindu sabda-Mu ini sungguh menjadi penuntun bagi langkah hidup kami. Maka kuasailah kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Biarlah pikiran dan hati kami terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 17 sampai 33. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-33. Kak Andri bacakan untuk kita semua. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Besokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Minggu ini, Kak Andri mau memulai renungan kita dengan bermain-main ya, mengajak teman-teman remaja untuk bermain-main. Permainannya seperti ini. Kak Andri akan memberikan pernyataan, kalau jawabannya adalah ya atau benar, maka teman-teman harus menggeleng ya, kiri kanan. Biasanya kita kalau mengatakan ya atau membenarkan sesuatu, kita akan mengangguk. Tetapi sekarang Kak Andri minta teman-teman untuk menggeleng ya, ke kiri atau ke kanan. Tetapi sebaliknya, kalau pernyataan yang Kak Andri bacakan itu salah atau jawabannya tidak atau bukan, maka teman-teman harus mengangguk ya.
jadi berkebalikan ya. Kalau biasanya kita mendengarkan pernyataan yang salah, kita akan menggeleng, oh bukan itu. Tapi sekarang teman-teman harus mengangguk ya. Kita mulai. Teman-teman bisa menanggapi ya dari rumah masing-masing. Pernyataan pertama. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Ayo, ada yang salah? Lalu pernyataan yang kedua. 2 ditambah 2 sama dengan 5. Ayo, ada yang menggeleng-geleng di rumah? Pernyataan ketiga. Ikan bernafas dengan insan. Ayo, mulai bingung ya. Pernyataan keempat. 8 adalah bilangan ganjil. Ya, pernyataan terakhir. Satuan mata uang negara Jepang adalah yen. Ya teman-teman remaja dikasih oleh Tuhan, dengan simulasi yang baru kita lakukan bersama-sama, kita mau belajar bahwa yang namanya berubah itu ternyata nggak gampang ya. Apalagi perubahan itu menyangkut pola pikir kita atau mindset kita. Jika selama ini kita diajari bahwa ungkapan tubuh untuk mengatakan ya atau membenarkan sesuatu adalah mengangguk, tetapi kemudian disuruh untuk menggantinya dengan geleng-geleng, rasanya sulit sekali ya, harus berpikir ulang. Nah, persis seperti tema yang menjadi perenungan firman Tuhan selama bulan Januari ini, kita belajar tentang perubahan. Hari ini kita mau juga belajar dari sosok Petrus. Terutama belajar dari bagaimana kita mengubah pola pikir atau mindset yang kita punyai. Karena mengubah mindset atau pola pikir itu tidak mudah ya. Pola pikir atau mindset yang terbentuk dari kebiasaan kita, kebiasaan keluarga kita, atau tradisi, budaya kita, pengalaman hidup sehari-hari, atau lingkungan pergaulan kita. Contoh kisah, ada seorang remaja yang baru saja tinggal di asrama, hendak memulai sekolah ya. Jadi untuk pertama kalinya dia tinggal di asrama. Yang menjadi kesulitan bagi dia adalah ketika dia harus sarapan pagi. Selama ini di rumah ia terbiasa untuk makan nasi. Tetapi di asrama ia sarapan dengan makan roti. Wah, karena itu setiap jam 10 pagi dia sudah merasa lapar ya, sampai gemetaran karena nggak makan nasi. Bagi dia yang namanya sarapan dia harus makan nasi, bukan makan roti. Nah, ini salah satu dari kesulitan untuk mengubah pola pikir atau mindset. Sama seperti ketika kita di sekolah. Kita punya pemahaman bahwa yang namanya pelajaran matematika itu sulit, susah, sukar, bikin males. Belum lagi kalau gurunya itu galak, guru killer. Waduh, rasanya aduh udah males deh kalau udah ada pelajaran matematika. Ya, mau pelajarannya ternyata sebenarnya gampang kalau kita mau belajar. Tetapi kalau sudah punya mindset bahwa matematika itu sulit atau sukar, maka kemudian pikiran itu membuat kita tidak mau untuk mencintai pelajaran matematika. Sungguh sulit untuk mengubah pola pikir atau mindset kita. Tapi apakah berarti jika ketika mengubah mindset itu sulit, kita tidak bisa melakukannya? Tentu tidak ya. Hari ini kita mau belajar dari sosok Petrus. Rasul Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus yang punya mindset juga nih, pola pikir. Bahwa ketika dia mengabarkan kabar baik tentang Kristus, dia masih punya pola pikir tentang adat istiadat Yahudi yang harus diikuti bahkan ketika orang asing atau orang non-Yahudi ingin mengikut Kristus. Misalnya dengan harus menjalani sunat atau harus berpantang makanan tertentu ya. Jadi bagi Petrus adalah penting kalau seseorang mau ikut Yesus, berarti dia harus juga mengikuti adat istiadat atau tradisi yang berlaku bagi kalangan orang Yahudi ya. Tetapi rupanya hari ini kita mendapati bahwa Tuhan juga berkenan untuk mengubahkan pola pikir Petrus ya. Kalau kita membaca lengkap perikop kita, maka kita mendapatkan bagaimana Petrus sebelumnya mendapatkan penglihatan ya tentang sebuah kain begitu yang di dalamnya terdiri dari banyak
binatang ya. Ketika diminta untuk makan, Petrus nggak mau ya, karena bagi dia ada perbedaan yang tajam antara makanan yang halal dan juga makanan yang haram menurut tradisi orang Yahudi ya. Tapi kali ini Petrus diubahkan dengan jalan ya. Tuhan mengutus orang-orang suruhan Cornelius, seorang prajurit Italia yang menjadi simpatisan agama Yahudi pada waktu itu, yang punya kerinduan juga untuk mengenal Allah ya. Jadi ceritanya utusan dari Cornelius ini diminta untuk menjumpai Petrus supaya Petrus bisa memberikan pengajaran bagi Cornelius yang adalah orang non-Yahudi. Nah, kita mendapati bahwa Petrus awalnya mungkin bertanya-tanya, berpikir, apa ya maksud Tuhan dengan memberikan penglihatan yang demikian? Apa sih yang harus aku lakukan? Tetapi rupanya kemudian Petrus diubahkan cara berpikirnya, ya, mindsetnya, bahwa rupanya kabar baik keselamatan yang Kristus hadirkan tidak hanya berlaku atau ditujukan bagi orang Israel saja atau bagi orang Yahudi saja, tetapi juga bagi orang-orang di luar bangsa Yahudi, untuk orang-orang di seluruh dunia ya. Dan kemudian kita mendapati bagaimana Cornelius ini menjamu atau menerima Petrus dengan luar biasa baik. Dan di dalam forum yang Cornelius berikan tempat untuk Petrus, Petrus juga banyak memberikan pengajaran tentang Yesus Kristus. Pada akhirnya kemudian orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan Yesus sekarang bisa mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, jika melihat pengalaman Petrus, maka kita bisa belajar nih tips-tips cara merubah pola pikir atau mindset kita ya. Misalkan seperti tadi, bahwa pelajaran tertentu, apakah itu matematika, fisika, itu sulit. Aduh, kalau kita udah punya pola pikir demikian, jadi males deh kalau ketemu pelajaran matematika. Tapi rupanya kita bisa kok mengubah pola pikir atau mindset kita. Yang pertama, kita bisa belajar untuk bersikap terbuka ya. Perubahan Petrus dimulai ketika ia bersedia terbuka mendengarkan mimpinya, penglihatan yang diberikan oleh Tuhan. Sikap terbuka juga dibutuhkan oleh teman-teman yang mau mengubah pola pikir kita. Sikap terbuka itu dapat dilakukan dengan belajar mendengarkan pendapat dari orang lain. Atau mungkin dari buku-buku yang kita baca, dari film-film yang kita saksikan. Yang kedua, kita bisa bersikap kritis pada diri kita sendiri. Seperti Petrus, dia merenungkan mimpinya dengan bertanya secara kritis, apa ya maksud Tuhan? Nah, maka kemudian sikap kritis itu mampu membuatnya sadar tentang kelemahan cara berpikirnya dan siap untuk mengubahnya sesuai dengan cara yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, mari kita berpikir positif. Sikap positif Petrus ini terlihat ketika menyambut utusan dari Cornelius. Maka berpikir positif menolong kita untuk mampu melihat bahwa ada hal-hal baik yang mungkin dimiliki oleh sesuatu yang kadang kita pandang secara negatif. Misalkan terkait dengan pelajaran matematika atau pelajaran fisika atau pelajaran lain yang mungkin tidak kita sukai. Kita harus melihat dari sisi yang positif ya, dari sudut pandang yang lebih luas. Jangan melulu karena aduh itu sudah sulit, itu males, pokoknya aku nggak mau deh kalau pelajaran matematika. Jangan seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang keempat, mari kita belajar bersyukur ya. Jadi perubahan yang terjadi pada diri Petrus juga disyukuri oleh Petrus. Maka tanpa sikap syukur, perubahan kita menjadi perubahan yang sia-sia ya. Jadi kita harus mau untuk bersyukur dengan setiap perubahan yang kita alami terkait dengan cara pikir kita, cara pandang kita. Misalkan terkait dengan pergumulan hidup. Kadang-kadang kita melihat persoalan, permasalahan sebagai sesuatu yang melulu negatif, menguras pikiran, membuat kita stres. Tapi kadang-kadang sebuah pergumulan hidup juga diperlukan untuk membuat kita belajar, untuk membuat mental kita kuat, untuk membuat kita lebih dewasa lagi. Maka tanpa kita sadari ternyata mindset kita, pola pikir kita berubah terhadap sebuah persoalan atau pergumulan atau permasalahan tertentu ya. Jadi teman-teman, mari kita belajar meneladani Petrus. Siap juga diubahkan oleh Tuhan jika kita memiliki mindset atau pola pikir yang negatif atau pola pikir yang sempit. Maka Tuhan
pasti berkenan memampukan kita ketika kita dari hati yang paling dalam sebagai anak muda Tuhan, sebagai remaja Kristen juga rindu untuk diubahkan hidupnya. Tuhan memampukan kita. Saat teduh untuk kita bersama. Teman-teman, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan mengingatkan kami untuk menyediakan diri diubahkan oleh firman Tuhan. Bagaimana kami diajak untuk mengubah pola pikir atau cara pandang kami yang terkadang masih keliru di dalam memandang segala sesuatu yang kami alami di dalam kehidupan ini. Maka kiranya Tuhan juga mendorong kami, memberkati kami, menyertai kami sebagai remaja Kristen supaya senantiasa bertumbuh di dalam iman yang teguh kepada Engkau, ya Allah. Juga di dalam keseharian kami, di dalam studi yang kami jalani, di bangku SMP, ataupun mereka yang juga duduk di bangku SMA, maupun di awal-awal masa perkuliahan, kami juga rindu untuk diubahkan. Untuk menjadi pribadi yang mau rajin dan tekun belajar, bahwa pengalaman bersekolah yang kami jalani merupakan salah satu bentuk anugerah yang harus kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan kiranya memberkati orang tua yang mendukung kami di dalam doa, di dalam cinta kasih, dan juga fasilitas secara material untuk sekolah kami. Kiranya Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka, kesehatan maupun juga pelayanan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Komisi Remaja GKI Jati Bening Indah. Biarlah di masa-masa ketika kami belum bisa mengadakan ibadah secara tatap muka, kami tetap dapat disatukan, bahwa melalui pelayanan kami menunjukkan kerinduan untuk selalu mendekat kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah di tengah usia kami yang muda, kami terus didorong untuk menjadi saksi cinta kasih-Mu dimanapun kami berada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara yang kami kasihi. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan berikan kedamaian, kesejukan di tengah kemajemukan latar belakang yang masyarakat miliki. Juga biarlah kami sebagai anak-anak muda-Mu juga diajar untuk terus menebarkan cinta kasih kepada teman-teman kami yang juga berbeda latar belakang. Untuk upaya menanggulangi pandemi COVID juga Tuhan kiranya memberkati. Untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam di beberapa daerah di Indonesia, juga kiranya Tuhan boleh hiburkan dan teguhkan mereka senantiasa. Dan inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Kita akan memasuki persembahan. Bagi teman-teman ingin melakukan persembahan, bisa mentitipkan kedua orang tua atau datang langsung ke pastori gereja lama. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita nyanyikan dulu Ku Utus Kau. Menanggung susah dan
ibadah kita sudah selesai nih teman-teman. Tetap jaga kesehatan, prokesnya juga. Oh iya, jangan lupa like, komen di bawah, ucapkan selamat hari Minggu. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.